Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sora Balkis dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan membacakan resum D1 dan D2. Pertama, D1. Peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi dari 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 siswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang mahasiswa. Materi 1. Akademik Pemateri Wakil Rektor UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada psikologi, humaniora, syariah ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublikasi jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamiyah selama 1 tahun. UIN Malang juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160-150 KSKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dalam mata kuliah profesi dan KKN dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata kuliah terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas dan matkul, program studi yang membedakan antar parodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, GitMeet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit, semakin besar maka akan semakin banyak alias semakin cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Pemateri kedua, Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin, MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa harus
melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara penampilan dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan dan lain-lain. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam masyarakat. UMKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi. Jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulus UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia semakin hari pandemi semakin melonjak, dan Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jadi vaksinasi terus digalakkan, makin hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Resum hari kedua. DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua Mas Farhan Adi Murosadi, jurusan Farmasi. Wakil Mas Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. SEMA Senat Mahasiswa. Ketua Mas Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA: advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran. Membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA mengawasi dan mengontrol DEMA U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DEMA U, memberikan pengesahan setiap laporan penanggung-jawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA U, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA U, menjadi mitra kerja DEMA U dan melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA: membentuk UU yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk melaksanakan pemiliwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil
SEMAU, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan SEMAU, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DMAU, turut andil dan mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan. UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution 1959 di Jawa Barat. Semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna putih, dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resmen mahasiswa menunjukkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Mahasurya Provinsi dan Wiracakti Yuda Winma. Arti lambang Wiracakti Yuda 811 strip 8 Komandan Brawijaya dan 11 urutan resmian mahasiswa sejatim. Wira Cakra Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti, membantu TNI, Polri, dan juga rektor. Latihan lempar pisau, menembak, dan bela diri atau karate. UKM Pramuka, rencana Maulana Marik Ibrahim, Mbak Dewi Candawulan 2021, berlandasan ulul albab dan pengangkut agama. Salah satu visinya yang mengamalkan nilai kode kehormatan dan kehidupan sehari-hari. Program kerja Anjangsana, Kwarajab, Kwarda, dan Kwarnas. Perkemahan Wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah Pandega, tugas rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logo box, dan memo, dan lain-lain. Salah satu dewan OPS Diklat. UKM PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, berkeluarga, dan kemanfaatan, didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan 1990. Lambang burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti, program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustafa XX1X, Dines Natalis, 6 bidang, sosial keagamaan, dikten, pendelegadian, latihan bersama, ujian PMI dan pra-ujian PMI, diklatas, forum fasilitator, rutang kesehatan, cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, deklarasi, timkes, peneliti pengembangan, webinar, perpustakaan, dan lain-lain. Humas, konsolidasi silaturahmi kewirausahaan, penyebar ucapan. UKM GG atau Gema Gita Bana, berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti non-angka, non-balok, dan lain, dan ilmu keorganisasian. UKM SR Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi trau dharma perguruan tinggi. Divisi kaligrafi, kiroah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, gambus. UKM Teater, berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. UKM Mapala Tursina, organisasi pencinta alam, kegiatan utama yaitu rekreasi atau mendaki, sosial, bencana alam, olahraga, mendaki gunung, panjat tebing, orat, susur goa ilmiah.
UKM Unior atau unit olahraga. Koda memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur. Kegiatan latihan rutin, sparring partner, organisasi dan kepanitiaan. UKM Kopma Padang Bulan dibentuk 9 Maret 2002 oleh Pak Dr. Andus Haji Irfan SH MPD. Stafnya usaha pengurusan Kopma, public relation, pemasaran, personali, karyawan. Big event yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, Diksar. Unit usaha Kopma, minimarket, kantor pulsa, tempat fotokopi, usaha catering. UKM Kopmus atau Komunitas Musik Studio 3. 6 Apartemen, event organizer, departemen studio atau jantung. Komuts, musik manajemen, departemen multimedia atau mengelola segala konten, departemen public relation atau pusat info X, departemen social development. Spesifikasi player atau vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Dan non-player event organizer, sound arranger, engineering. Non-player event organizer, sound engineering, MC, multimedia, home recording. UKM Taekwondo merupakan awal dari Rating Universitas Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tetap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin try-in atau agenda rutin tiap tahun. Gashuku atau agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor. Diklat pendidikan latihan penerima anggota baru. UKM Chair Cult atau JJ. Cult fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya. Moodku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Kegiatan diklat pemeran hunting besar. UKM Simfoni, platform Simfonif, program harian Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hey Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, Freeline, program mingguan, Simfoni Weekend Show, J-Park, Simfoni Score, Fresh Sunday, Top Card, Surda, Dairy Mami, English Day, Yaumul Arabi. Program unggulan of Air atau Symphony in the Ashworth Station on Air, daily program and weekly program. UKM LKP 2M, Lembaga Kajian Peneliti dan Pengembangan Mahasiswa, didirikan pada tanggal 1 Juli 1999. Brio LKP 2M, kajian melatih nalar melalui kajian penelitian, melatih memiliki kemampuan nulis naskah, riset, dan lain-lain atau keorganisasian. LKP 2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP 2M aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata atau buku maupun di media sosial. UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visi memihak kesadaran nurani filosofis. Tes UAPM melambangkan independensi. Produk Keyforce merupakan koran bentuk isu ranah kampus dan majalah berupa majalah tahunan, berisi depth news yang kritis analitis. Agenda rutin diklat tingkat dasar, upgrading skill, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, diskusi rutin.
Kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Pembicara M. Hasanuddin Wahid M. Human, anggota DPR RI. Dosen tidak gak dibayar kalau anggota DPR itu dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah, itu banyaknya wakil rakyat. Mereka harusnya sadar bahwa mereka itu jonggosnya rakyat, harus melayani rakyat. Saya bisa sampai di sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMC dan juga presiden BEM. Semua gamblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang, agar skor trip lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN ini ahli-ahli di berbagai bidang agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi. Agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar, kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah, gimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semakin turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan 3 years of years, kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli. Lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak diskon pendidikan, banyaknya juga yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi 19. Juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan skor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota data, bantuan subsidi, BLT, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun. Agar kita bisa tetap muka, kita harus melakukan kolaborasi Hexa Helix agar terselesaikan wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemi, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0, akan menuju 5.0, yaitu sebagai memakai hologram. Kata pepatah, siapapun yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, pasar. Peran dan peluang UIN. Arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri menjadi kekuatan. Sikors technopreneur menjadi kekuatan. Sikors technopreneur epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul. Keunggulan moral dan spiritual. Keagungan moral dan spiritual, gandrungan ilmu pengetahuan,
memiliki digital quotient, kesalehan peduli atau peduli sosial. Barang siapa yang mau menguasai dunia harus dengan ilmu, mau menguasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya maka kuasai dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya dua arus besar, adalah Sunni dan Syiil Islam. Social labeling seperti Islam, Iberia, sekular, pragmatis, modernitis, tradisionalisasi, fundamentalis, ekstremistis, teroris. Label kontemporer adalah Islami modern dan Islami Nusantara. Apa itu Islami modern? Apa itu moderasi dalam Islam? Moderasi secara etimologi wasatilah berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah berkeadilan. Secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah atau berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan bijak, dan prinsip tasawuf dengan antara resiko atau logika teks secara konteks. Dasar teologis, Al-Quran Sunnah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadits dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmat lillahil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historisasi Islam di Indonesia, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel, aliansi politik Arab dan Amerika, oil, politik despotism, and hypocrisy. Politik despotism and hypocrisy. Peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam mengangkut dan mendesimiasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berbhinneka tunggal ika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.